Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan. Nomor 99. Pujian ini syairnya ditulis oleh seorang buta yang bernama Fanny Crosby. Jaminan mulia, Blessed Assurance. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, jantungku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus. Pembacaan kita dari nyanyian pujian Elizabeth, halaman 30, perikop yang ke-8. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Karena hanya beberapa ayat, kita akan membacanya bersama-sama saja. Perikop 8 halaman 30. Puji-pujian, nyanyian pujian dari Elizabeth. Kalau sudah terbuka firman Tuhan ini, Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kita akan membacanya secara serentak karena hanya beberapa ayat. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria,
Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah pencipta dan penyelamat kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi menjelang siang Engkau telah mengumpulkan kami sehingga kami dapat memuji Engkau, bahkan membaca firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa belajar dan dikuatkan melalui firman-Mu. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Engkau, kiranya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Perikop 8 dan 9 dari Injil Tuhan Yesus, ada dua pujian ya, dari dua ibu yang sedang hamil. Dua ibu yang sedang hamil. Yang pertama, seorang ibu yang bernama Elisabet. Nah, setelah dikatakan dalam Injil Lukas pasal 1 bahwa Elisabet ini sudah sangat tua, sudah mati haid. Secara medis usianya itu sudah di atas 50, dan dia dapat kita sebut sebagai seorang sudah layak menjadi nenek. Tetapi dengan mujizat yang Tuhan lakukan, karena memang sudah ditentukan melalui Zakaria dan Elisabet akan lahir ya pendahulu Yesus yang dijanjikan. Nah, pendahulu Yesus yang dijanjikan ini sudah dinubuatkan baik dalam kitab Nabi Yesaya ya dan Nabi Malaki ya. Dua nabi menubuatkan akan datang pendahulu Yesus. Karena dikatakan pendahulu Yesus itu adalah yang mempersiapkan ya jalan untuk Tuhan. Seperti seorang pejabat ya, kalau dia berpergian dengan iringan mobil, maka mobil yang dia tumpangi itu tidak boleh berjalan di depan. Harus ada pembuka jalan yang bernama forwarder, sehingga jalannya menjadi lancar. Nah, Elisabet tinggal di daerah Yudea atau Yehuda. Kalau kita lihat peta ya, mari kita buka lagi peta di halaman 21. Nah, di peta ini Maria itu tinggal di Nazaret ya. Ini Nazaret di sebelah barat dari Laut Galilea. Sedangkan Elisabet bertempat tinggal di daerah Yudea. Kenapa di Yudea? Karena suaminya Zakaria sebagai imam itu harus pergi ke Yerusalem untuk melayani. Jadi di daerah Yudea ini ya. Ini. Jadi bayangkan saja sekarang Maria yang mendapatkan firman Tuhan dari Gabriel sedang hamil ya, sedang hamil. Jadi waktu dia sedang hamil, segera dia menuju ya, ke Yudea. Dari Nazaret ke Yudea itu berjalan kaki, menurut orang yang pernah menapak tilas ya, dari Nazaret ke Yerusalem berjalan kaki itu 12 hari. 12 hari. Karena tidak mungkin berjalan kaki dalam waktu 24 jam ya. Pada siang hari waktu berjalan kaki ya mungkin sekitar 6-8 jam. Setelah itu berhenti lagi, nginep ya. Jadi 12 hari. Orang pernah mencoba ya berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. Jadi Elisabet di sini mendapatkan kunjungannya dari Maria. Nah, Maria dia berkunjung ke sebuah kota yang tidak disebut namanya di Yehuda. Di situ karena mereka ini kerabat ya. Karena sebelumnya kepada Maria sudah disampaikan bahwa Elisabet ya, itu kerabat dari Maria itu sedang mengandung. Ya.
Dan Maria ini usianya masih muda, belasan tahun. Nah, sedangkan Elizabeth usianya sudah lanjut. Dan kita melihat ya, mereka punya hubungan yang baik ya. Walaupun lintas generasi ya. Maria itu masih remaji ya, sedangkan Elizabeth sudah nenek-nenek ya. Tapi mereka punya hubungan yang baik antara Maria dengan Elizabeth. Jadi dia tahu di mana Elizabeth bertempat tinggal, karena Zakaria itu imam ya, dan bertugas di Bait Allah. Jadi waktu dia datang, nah orang Yahudi itu mempunyai kebiasaan memberikan salam. Kalau laki-lakinya kan cipika-cipiki kan. Nah, kebudayaan Timur Tengah ya. Tetapi salam yang di sini tidak hanya seperti kita ya, kalau kita bertemu dengan orang hanya salam beberapa detik gitu ya. Kalau orang Yahudi waktu mereka bersalam-salaman, mereka itu akan saling sharing. Apa kabar? Apa yang terjadi dengan kamu? Jadi mereka ngobrol dulu. Langsung ya mereka berkata-kata memberitahukan apa yang terjadi dengan hidup mereka saat mereka berpisah tidak bertemu. Nah, tentu saja yang diperbincangkan itu adalah Zakaria bertemu dengan Gabriel, sehingga Zakaria itu masih bisu ya, nggak bisa ngomong. Nah, Maria bertemu dengan Elizabeth yang bisa berbicara. Jadi di sini waktu salam itu disampaikan, mereka berbincang-bincang. Tentu saja Maria berkata pada Elizabeth, saya datang ke sini karena Gabriel berkata pada saya bahwa engkau yang sudah tua itu sedang hamil. Ternyata waktu Elizabeth dikunjungi oleh Maria, kehamilan dari Elizabeth itu sudah 6 bulan. Jadi Yesus itu lebih muda secara manusia, umurnya 6 bulan daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian kita lihat di sini ayat 41, ketika Elizabeth mendengarkan salam. Nah, salam di sini ya bahasa orang Yahudi itu shalom ya, shalom. Tetapi di Perjanjian Baru pernah saya jelaskan, salam itu tidak langsung shalom, tapi para rasul menyampaikan salam kasih karunia atau anugerah, damai, baru shalom ya. Nah, waktu mendengarkan suara dari Maria, karena Maria itu bukan hanya Maria, di dalam rahimnya itu sudah ada Tuhan Yesus, dan langsung dikatakan di sini, anak yang di dalam kandungan dari Maria, itu ada Yesus, anak di dalam kandungan Elizabeth ada Yohanes. Jadi bukan hanya Elizabeth mendengarkan ya salam ya dari Maria, tetapi Yohanes yang ada di kandungan dari Elizabeth itu langsung ya penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Lukas ya, ada beberapa pihak yang dipenuhi Roh Kudus seperti Zakaria ya. Setelah putranya lahir, dia menyampaikan pujian ya, kalau kita lihat dalam perikop 10, dia menyampaikan pujian dalam perikop 10 Lukas pasal 1. Kalau kita lihat ayat 68 ya, terpujilah Tuhan. Dan Zakaria ayah Yohanes ayat 67 penuh dengan Roh Kudus. Jadi sebelum Elizabeth itu mengandung, coba kita lihat ya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-15. Di Injil Tuhan Yesus tuh halaman 28. Coba kita baca ayat 15. Sudah dijanjikan ya bahwa Yohanes Pembaptis itu akan penuh dengan Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya. Tidak pernah ya di dalam Alkitab dikatakan seorang itu penuh Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya. Ini sudah dinubuatkan oleh Gabriel kepada Zakaria. Kita baca sama-sama. Ini ayat yang sangat penting. Ayat 15, pasal 1 Lukas 1, 2, 3. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi jelas ya, yang dikatakan 6 bulan ya sebelum usia Yohanes 6 bulan di rahim ibunya. Jadi sudah dikatakan kepada Zakaria bahwa Yohanes akan dipenuhi Roh Kudus di dalam kandungan ibunya. Jadi sudah mengandung 6 bulan kan, masih sisa 3 bulan. Jadi bagaimana dia dipenuhi Roh Kudus? Jadi Tuhan mengutus Maria, dan dalam rahim Maria tentu saja ada Tuhan Yesus, dan salam itu diberikan langsung
Kita lihat di sini ya. Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, kemudian kita lihat di sini, lalu Elizabeth dia berseru dengan suara nyaring. Jadi di sini seruan Elizabeth itu bukan hanya keluar dari pikirannya, tapi pikirannya itu dipakai oleh Roh Kudus. Kita tahu ya bahwa setiap kata-kata dari hamba Tuhan yang bersifat membangun, yang masuk dalam Alkitab ya, dalam perkataan mereka, itu termasuk dikatakan sebagai apa? Suatu dorongan Roh Kudus dia berbicara. Sehingga apa yang dikatakan ya oleh Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Jadi kata ibu Tuhanku ini diulang-ulang ya di sini ya. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, ini istilah yang kita baca dalam Injil Lukas oleh orang-orang gereja Katolik yang mereka memberi nama dalam bahasa Latin ya, Mater Dei, ibu Tuhanku. Memang secara manusia, Yesus itu punya ibu Maria. Paham ya? Tetapi kalau kita lihat di sini, bukan berarti Maria ini ya lebih besar daripada Yesus, bukan. Maria itu oleh orang Katolik ditinggikan posisinya melebihi posisi dia yang sebenarnya. Dia disebut sebagai perawan abadi, imakulat. Dia disebut ratu surga. Tidak ya? Nanti kalau kita lihat ya di minggu depan nyanyian pujian Maria itu menyampaikan kepada kita siapa dia sesungguhnya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Sebenarnya yang distres di sini memang ya kunjungan dari Maria, tapi yang ada dalam rahim Maria adalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian dikatakan sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, jadi anak yang di dalam rahimnya dari Elizabeth yang bernama Yohanes nanti melonjak kegirangan. Ini penting sekali ya. Biasanya kalau bayi yang ada dalam kandungan, dia akan bergerak. Dan ibu yang pernah hamil tahu ya bagaimana gerakan bayi. Kadang-kadang bayi itu kakinya nendang begini. Ya, ibu tahu ya. Bayi itu gerak, tangannya bergerak ya. Sudah usia 6 bulan loh. Tapi di sini dikatakan melonjak kegirangan. Nah, kegirangan di sini adalah suatu sukacita kalau seseorang tuh dipenuhi Roh Kudus. Nah, kita yang sudah percaya Yesus ya, kita sudah ada Roh Kudus tuh dalam diri kita loh. Makanya kalau ada gereja Pentakosta, gereja karismatik yang mengatakan orang Protestan tidak ada Roh Kudus, itu gak benar. Setiap orang yang sudah percaya Yesus, itu Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Nah, cuma masalahnya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus itu senang. Tapi kalau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, Roh Kudus itu kita dukakan. Kita dukakan. Jadi kita lihat ya, orang yang sudah percaya Yesus, dia pasti sudah punya Roh Kudus. Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus itu apa artinya? Artinya orang itu bisa melayani ya, melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu artikan dipenuhi Roh Kudus. Seperti kalian ya, waktu kalian mengajar di kelas ya, kalian mengajarkan mereka bukan hanya ilmu tapi diselipi firman. Penting sekali ya kalau kita mengajar, kita bisa mengikut sertakan ya firman Tuhan yang kita tahu ada hubungan dengan pelajaran yang kita pelajari. Contohnya kalau kalian mengajar udara, nah udara itu memang tidak kelihatan ya. Zaman dulu orang nggak tahu ini udara itu terdiri dari beberapa unsur kimia, ya kan? Ada nitrogennya, ada oksigennya, ada hidrogennya, ya kan? Bahkan oksigen dipakai untuk membantu orang yang sesak napas. Kemudian nitrogen dipakai untuk mengisi bannya pesawat terbang karena dia paling berat. Nah, di dalam ya kitab suci itu, dalam kitab Ayub dikatakan Tuhan dalam bahasa Inggris ya dan dalam bahasa Mandarin, Tuhan memberi bobot ya kepada udara, memberikan berat pada udara. Nah, zaman dulu orang nggak tahu kenapa udara ada beratnya gitu loh. Mereka anggap ini udara ini hanya satu unsur saja, ternyata tidak, ada hidrogennya kan. Ya, kalau orang ngelas dia kan pakai gas apa? Hidrogen kan. Nah, nanti ada penemuan kalau ini terjadi mobil listrik bisa batal, yaitu adalah mesin hidrogen yang sedang dikembangkan oleh Toyota. Kalau mesin itu berhasil,
Ya nggak perlu pakai baterai loh, karena sangat efisien katanya. Tapi belum bisa dibikin secara komersil, mesin hidrogen. Nah kemudian oksigen jelas ya, di sebelah kita ada pabrik oksigen. Nah bagaimana cara dia memisahkan udara dari oksigen, itu ada caranya. Jadi waktu saya kuliah saya pernah belajar ya bagaimana menghitung ya, membuat pabrik oksigen, keuntungannya berapa, ya, mesinnya berapa dan sebagainya. Jadi ada kalkulasinya ya, apakah proyek gas oksigen itu visible atau nggak visible. Jadi di sini kita lihat ya, waktu kalian mengajar pelajaran tertentu, kalian bisa memberitahu mereka tentang firman Tuhan. Jadi karena kita ya memberikan mereka firman Tuhan, begitu mereka menangkap ya firman Tuhan itu seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, tidak bisa diambil dari anak yang belajar firman Tuhan dari kita. Kita tentu punya pengalaman di gereja. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita belum tahu, begitu kita mendengar, kita nangkap. Nah, selama-lamanya nggak pernah kita lupa lagi tentang firman Tuhan itu. Jadi jelas ya, seperti ya saya belajar bahwa udara ada bobotnya. Ya, ternyata memang ya ada oksigen, ya, bobotnya, kemudian ada hidrogen yang dipakai untuk gas ya, gas untuk balon, nah, kemudian ada gas nitrogen yang paling berat itu di bawah sekali. Nah, kamu lihat di sini dipenuhi Roh Kudus ya, itu memberikan orang yang bersangkutan itu sukacita. Sukacita ya, girang ya, sukacita. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kata-kata yang terakhir, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Maria menerima firman Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan kandungannya adalah Tuhan Yesus, dan Zakaria mendapatkan firman Tuhan bahwa istrinya yang sudah uzur akan mengandung dan akan mendahului Tuhan Yesus sebagai pendahulu dari Mesias. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terlaksana. Ini yang penting ya. Di akhir zaman ini kita melihat ya banyak hal terjadi itu seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab. Khususnya sekarang nih akhir zamannya. Akhir zaman ini bukannya masyarakat menjadi lebih baik loh. Memang dijanjikan Indonesia akan menjadi negara yang maju tahun 2045 secara ekonomi kan. Tapi dunia ini semakin hari semakin jahat. Kalau kita baca ya dalam media-media, khususnya media elektronik ya. Orang zaman sekarang begitu sadis. Ya kan? Dan yang terjadi di dunia ini banyak manusia itu menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, kalau orang tidak percaya Tuhan, apa hukuman Tuhan pada manusia? Itu manusia menjadi LGBT. Nah, kenapa LGBT merajalela kalau kita lihat ya di dalam kitab Roma? Itu karena manusia menolak Tuhan. Jadi kalau kita lihat ya survei yang ada di Amerika, orang Kristen tuh makin lama makin ya tidak ikut firman Tuhan, dan masyarakat di Amerika sekarang boleh dikatakan ya begitu banyak ya mereka yang LGBT. Jadi itu merupakan satu hal yang Tuhan Yesus bilang ya sebelum dia datang lagi ya, dunia akan seperti zamannya Nuh ya, zamannya Lot. Jadi kita tahu ya bahwa pelayanan kita di sekolah Kristen bukan pelayanan yang gampang ya. Karena selain kita punya tugas ya mendidik anak, menjadikan mereka pandai, kita juga harus ya membawa mereka supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Karena kalau mereka sudah percaya Tuhan Yesus, mereka menjadi anak-anak Allah. Sehingga dari mereka yang percaya Yesus, kita berharap ya mereka kelak ya bisa membawa keluarga mereka diselamatkan ya melalui mereka percaya Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita sudah belajar Maria ini ya, walaupun dia masih kecil, masih remaja, masih muda, dia berani ya berjalan dari Nazaret ke Yudea. Itu tidak lazim ya, seorang yang masih muda sekali berani menempuh ya perjalanan berhari-hari, karena dikatakan ya oleh Gabriel bahwa Elizabeth sedang hamil. Jadi dia pergi ya
mencari kerabatnya yang bernama Elisabeth. Itu yang pertama, dia berani. Ya, kemudian begitu sampai di rumah dari Elisabeth dan Zakaria, ada tugas dari Tuhan bahwa dia menyampaikan salam, dan waktu salam disampaikan, jadi kata-kata Tuhan bahwa Yohanes harus dipenuhi Roh Kudus terjadi pada saat itu. Jadi Tuhan sudah punya planning loh. Tinggal sekarang bagaimana kita menjalankannya, rencananya Tuhan. Ya, makanya doa Bapa kami, permintaannya adalah dilaksanakanlah rencanamu. Kalau bahasa Indonesia kan disebut jadilah kehendakmu. Tidak ada tekanan pasifnya, tapi aslinya thy will be done. Ya, kalau be done kan pasif ya. Kehendakmu dijalankan oleh siapa? Ya oleh kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Nah, sehingga sudah dijanjikan dalam pasal 1 ayat 15 bahwa sejak dalam kandungan Yohanes harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Yaitu orang bisa melaksanakan tugas dari Tuhan. Termasuk kalau kamu mengajar, kamu sadar kamu mengajar itu sedang melaksanakan tugas dari Tuhan Yesus. Kamu ingat, kamu mau menyampaikan bukan hanya pelajaran yang disebut ya dengan tematik, ya apapun pelajaran yang lain, kamu selipkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan tertanam ya dalam lubuk jantung anak-anak, dan mereka sampai selama-lamanya mendapatkan harta yang abadi. Ya, karena ilmu yang kita ajarkan satu saat sudah nggak kepakai, ya kan? Seperti misalnya kita belajar ya ilmu listrik, nanti di surga nggak perlu lagi tuh listrik begini. Ya, ilmu kedokteran, ya di surga nggak ada orang sakit, nggak perlu lagi belajar nyuntik dan sebagainya. Orang belajar mekanik bengkel, nggak perlu lagi ada mesin-mesin yang rusak, hanya sementara, paham? Tetapi kalau kita memberikan mereka firman Tuhan itu abadi. Nah, sehingga kita bersyukur. Nah, Maria berapa lama dia tinggal di rumahnya Zakaria dan Elisabeth? Selama 3 bulan. Sampai Yohanes Pembaptis itu lahir dan dia balik ke Nazaret, ya. Jadi waktu dia balik ke Nazaret, kandungan Maria itu sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Karena dia datang kan bulan ke-6. Dia pulang bulan ke-9, berarti 3 bulan. Ya, kandungan 3 bulan itu kelihatan sih orang sudah hamil, tapi belum terlalu hamil besar. Ya, dia pulang lagi ke Nazaret, dan dia pulang berapa lama loh? 6 bulan lagi, dia balik lagi loh ke Yerusalem, ke mana? Bethlehem untuk melahirkan. Jadi dia jalan bolak-balik loh. Jalan apa? Bolak-balik loh. Pertama dia datang sendiri 12 hari, pulang lagi 12 hari. Ya kan? Nanti dia bersama Yusuf karena sensus, dia datang lagi ke Bethlehem. Jalan lagi 12 hari. Sampai Yesus lahir. Nanti dia jalan kaki lagi ke mana? Ke Mesir. Jadi Maria ini ya, orang yang kuat loh. Orang yang apa? Yang kuat. Jalan kakinya tuh ratusan kilometer loh. Jadi kita tidak boleh menganggap rendah seorang wanita yang Tuhan pakai untuk melayani. Walaupun usianya masih belasan tahun, tapi Tuhan sudah pakai dia ya, untuk melahirkan Yesus, dan nanti yang membawa bayi Yesus ya ke luar negeri, dari luar negeri balik lagi ke Israel. Jadi kita bersyukur ya, kita bisa belajar ya nyanyian pujian Elisabeth. Nah, sekarang yang terakhir, apa arti nama Elisabeth? Ya kan? Apa arti nama Elisabeth? Eli itu bahasa Ibrani, Sabet ya. Jadi Eli itu Allahku, ya Sabet itu bersumpah. Allahku bersumpah, Allahku berjanji. Ya, karena kalau kita baca Alkitab, ya ini begitu banyak janji-janji Allah. Ya, lebih dari 1000 janji-janjinya. Sehingga Allah telah berjanji. Nah, kalau Maria itu nama yang umum ya, seperti nama dari kakak Musa juga Maryam. Jadi pujian dari wanita itu bukan hanya di dalam perjanjian lama ya, waktu Maria di dalam kitab Keluaran 15 dia mengajak para wanita memuji Tuhan. Kemudian di dalam kitab yang namanya Hakim-Hakim ada seorang nabiah yang bernama Deborah, dia juga memuji Tuhan. Kemudian dalam kitab 1 Samuel, mamanya Samuel juga memuji Tuhan. Jadi kalau kita lihat ya, dalam buku pujian yang tadi kita nyanyikan ya, Jaminan Mulia, seorang wanita yang membuat, yaitu Fanny Crosby.
Jadi ada porsi pelayanan yang dilakukan oleh wanita, memang ya menurut Alkitab ya wanita tidak berkhotbah dari mimbar ya, sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus. Tetapi ada porsi dari pelayanan wanita yang mereka bisa lakukan, termasuk ya menulis him. Menulis apa? Him. Ya, kenapa kita nyanyikan him yang ditulis oleh kaum Hawa? Ya memang Maryam, Keluaran 15, dipakai Roh Kudus menulis pujian. Kemudian siapa lagi? Deborah. Siapa lagi? Mamanya Samuel, Hana. Nah, sekarang kita baca ya Elizabeth. Minggu depan kita belajar Maria juga memuji Tuhan. Jadi intinya adalah kita memuji Tuhan. Jadi beda ya, mereka di sini memuji Tuhan dipimpin Roh Kudus. Kalau sekarang di gereja banyak lagu-lagu yang kontemporer itu dibuat oleh artis loh. Mereka menciptakan lagu supaya lagunya bisa ngetop. Setelah ngetop dapat duit. Dapat apa? Duit loh. Ngerti nggak? Jadi beda lah. Misal kita suka nyanyi ya lagu karismatik ya yang dipopulerkan oleh artis. Semua itu lagu-lagu komersil loh. Tapi menjadi orang pikir nih lagu memuji Tuhan. Tapi intinya bukan. Mereka menciptakan lagu untuk apa? Popularitas. Kelihatannya memang enak kan? Karena dikasetkan, dijual, wah laku ya berapa ribu kopi, berapa puluh ribu kopi, ya mereka dapat duit. Tapi kalau di sini Maria kamu tanya, Elizabeth kamu tanya, waktu kamu membuat lagu ini ya pujian ini, apakah dapat duit? Ya enggak. Ya seperti kita ya membuat di sini semua lagu-lagu ini yang dibuat nggak ada orang yang membuat lagu itu dapat duit. Makanya kita selektif, tidak menggunakan lagu-lagu kontemporer untuk memuji Tuhan. Karena motifnya duit. Bukan untuk memuji Tuhan. Paham? Makanya kita bukan kita nggak mau, ya memang itu pujian yang ada di gereja-gereja karismatik, ya gereja Pentakosta itu memang dibikin manusia untuk popularitas dan duit. Jadi tidak betul lah prinsipnya. Ya, sangat-sangat tidak benar. Ya. Sehingga kita tahu ya kalau lagu seperti itu dengan motif yang salah, tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Walaupun sekarang ya begitu top ya begitu banyak ya lagu-lagu itu. Nah kita bersyukur siang ini kita bisa bersekutu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur untuk firman-Mu. Bagaimana Engkau menggunakan seorang wanita yang sudah tua seperti Elizabeth untuk mengandung Yohanes. Dan kami juga bersyukur janji-Mu bahwa Yohanes akan dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Dan Engkau mengutus Maria dari tempat yang jauh mengunjungi Elizabeth. Sehingga melalui salam yang disampaikan, Yohanes yang mendengar dalam rahim melonjak dan dipenuhi Roh Kudus. Kami tahu ya Bapa, kata-katamu pasti dilaksanakan oleh Engkau. Tolonglah kami ya Bapa menjadi guru, menjadi pelayan-Mu yang menyampaikan kata-katamu, sehingga kata-katamu dilaksanakan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan dari anak-anak didik yang Engkau percayakan pada kami. Ya Bapa, kami tahu kami orang yang terbatas, orang yang penuh kelemahan dan dosa. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni semua kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dan pokok-pokok doa ya. Mulai dari sebelah kiri saya, PI Jakaria ya, searah jarum jam. Terima kasih.